Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Limofairo, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan perjalanan pendidikan nasional. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan zaman Kerajaan Hindu-Buddha, di mana pada zaman Kerajaan Hindu-Buddha pendidikan itu dilaksanakan sesuai dengan kastanya. Kendati demikian, penerapan kasta di Indonesia itu tidak seketat di India sehingga lebih fleksibel. Nah, pada pendidikan zaman Kerajaan Hindu-Buddha, kaum Brahma ini berperan sebagai seorang guru dan pengelola pendidikan. Untuk materi yang dipelajari yaitu meliputi teologi atau ilmu ketuhanan, ilmu sosial, perbintangan, bahasa, sastra, dan seni. Untuk pendidikan jalur kejuruan disesuaikan dengan jalur keturunan kasta masing-masing. Untuk kasta kesatria tentunya akan ada pendidikan tambahan tentang ilmu politik, ilmu perang, dan lain sebagainya. Adapun bukti-bukti dari pendidikan zaman Kerajaan Hindu-Buddha ini dengan adanya prasasti, dan yupa-yupa seperti itu. Yang berikutnya adalah pendidikan zaman Kerajaan Islam. Bangsa Islam sendiri masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 oleh saudagar asal Gujarat melalui perdagangan jalur laut. Nah, salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia itu karena datangnya pedagang tersebut kemudian menyebarlah ajaran Islam di Indonesia sekaligus pendidikannya. Nah, di mana pendidikannya ini dilaksanakan di pondok, langgar, atau surau, serta tempat-tempat lainnya. Pendidikan Islam ini disiarkan atau dilakukan oleh para wali dengan mengakulturasikannya dengan budaya, seperti wayang. Jadi untuk menyiarkan agama Islam, para wali ini menggunakan media-media wayang, seperti itu. Karena budaya-budaya di Indonesia pada situ atau budaya-budaya Nusantara ini sangat kental, maka agar dapat lebih sampai materi yang disampaikan atau ilmu yang disampaikan ini ke masyarakat Indonesia, maka para wali memanfaatkan budaya-budaya yang ada dan mengakulturasikannya dengan pendidikan Islam. Selanjutnya kita ke masa setelah kerajaan, yaitu pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, awal mulanya pendidikan hanya dilakukan untuk kepentingan Belanda saja. Jadi, pendidikan yang dilakukan Belanda untuk bangsa Indonesia ini tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, namun hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu mencetak tenaga kerja yang dapat diupah dengan murah sehingga menguntungkan mereka. Namun meskipun demikian, tentunya bangsa Indonesia juga diuntungkan dengan adanya pendidikan. Bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia jadi mengenal ilmu pengetahuan sehingga dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang kedepannya dapat bermanfaat bagi bangsa. Kemudian pada tahun 1854, para gubernur jenderal diberikan kewenangan untuk mendirikan sekolah. Sekolah yang didirikan ini tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi sekolah didirikan tidak diperuntukkan untuk semua masyarakat Indonesia, namun dikhususkan untuk orang-orang yang akan dididik menjadi pegawai-pegawai yang berasal dari kaum-kaum priai atau bangsawan. Seperti itu. Jadi pendidikannya masih sangat terbelenggu di mana tidak semua masyarakat Indonesia dapat melaksanakan pendidikan, namun hanya kaum-kaum bangsawan saja yang dapat melaksanakan pendidikan, dan itu pun masih cukup terbatas untuk kepentingan Belanda. Yang berikutnya, pada akhir abad ke-19 terjadi wabah penyakit di Pulau Jawa. Nah, hal ini mendasari pemerintah Belanda untuk mendirikan pendidikan bagi para dokter dari kaum pribumi. Nah, sekolah tersebut dikenal dengan Stovia. Jadi lulusan Stovia ini menghasilkan mencetak dokter-dokter. Nah, meski tidak hanya mencetak dokter-dokter, namun juga mencetak kaum-kaum cendekiawan yang mempelopori gerakan kebangkitan ke depannya. Seperti itu. Jadi ada gerakan Budi Utomo, itu merupakan penggeraknya ini dari lulusan-lulusan Stovia, seperti itu. Nah, selain Stovia, terdapat pendidikan pada bidang lainnya, yaitu ada ELS. ELS ini sekolah bagi bangsa Eropa, jadi yang bisa bersekolah di ELS ini hanya keturunan-keturunan bangsa-bangsa Eropa saja. Yang kedua adalah HIS, sekolah untuk kaum bangsawan pribumi. Jadi ini diperuntukkan untuk pribumi, namun yang boleh bersekolah hanya kaum-kaum bangsawan saja. Untuk rakyat-rakyat biasa masih belum diizinkan mengenyam pendidikan.
Yang berikutnya ada HSC. HSC ini diperuntukkan untuk keturunan Tionghoa yang bertempat tinggal di Hindia Belanda. Yang berikutnya ada MULO. Nah, pendidikan kesetaraan setelah ELS. Jadi setelah menempuh pendidikan ELS dapat menempuh pendidikan MULO ini. Setelah menempuh pendidikan ALS dapat menempuh pendidikan MULO. Apabila sebelumnya dia sudah mengikuti ALS, maka dia cukup menempuh pendidikan MULO selama 3 tahun. Namun apabila belum, maka dia akan menempuh pendidikan MULO selama 4 tahun. Yang berikutnya adalah AMS, ini tingkatan di atas MULO. Yang berikutnya adalah HBS. HBS ini sekolah lanjutan tingkat pertama. Jadi setelah sekolah yang tadi ada sekolah yang tingkatannya di atasnya, yaitu HBS atau mungkin sekarang setara dengan universitas. Nah, tapi HBS ini hanya diperuntukkan untuk kaum Tionghoa, Belanda, dan kaum-kaum priayi Hindia Belanda, seperti itu. Nah, ada sekolah rakyat yaitu Sage School. Nah, ini rakyat sudah mulai boleh bersekolah dengan keterbatasan yang ada ya, atau disebut dengan sekolah rakyat. Nah, pada saat itu bangsa Indonesia ini saat masih penjajahan Belanda atau masih Hindia Belanda, wanita tentunya sangat dikekang, di mana wanita tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu hadirlah pejuang bagi para wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang memperjuangkan pendidikan bagi wanita-wanita pribumi terkait bagaimana cara membaca, menulis, dan berhitung, hingga terbitlah buku beliau, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, seperti itu. Nah, setelah serangkaian sekolah-sekolah yang ada yang masih sangat terbatas bagi kaum pribumi, khususnya kaum non-priayi, nah, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pelopor pendidikan Indonesia atau tokoh yang meningkatkan pendidikan di Indonesia secara pesat pada saat itu. Seperti itu, di mana beliau mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa ini diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat Bumiputra, sehingga semua masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia saat ini dapat mengenyam pendidikan. Taman Siswa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bumiputra atau masyarakat Nusantara ini, masyarakat Indonesia, akan hak-haknya mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, gaya pendidikan yang diterapkan adalah gaya pendidikan Eropa yang diadaptasi dengan budaya Nusantara, karena waktu itu Ki Hajar Dewantara juga sempat diasingkan ke Belanda, sehingga ketika beliau kembali ke Indonesia, beliau menerapkan gaya-gaya pendidikan di sana dengan adaptasi budaya Nusantara. Seperti itu. Nah, pengajar-pengajar dari Taman Siswa ini merupakan lulusan-lulusan dari MULO. Salah satunya adalah istri dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menjadi pencetus filosofi dari pendidikan, yaitu Ingat Sasung Tulodo, atau yang di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangunkarsa, yang di tengah menjadi prakarsa, dan yang namanya Tuturi Handayani. Nah, setelah Ki Hajar Dewantara membuat pergerakan untuk pendidikan Indonesia sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan pada saat itu. Sekarang kita akan membahas tentang pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, kurikulum awal yang digunakan adalah kurikulum Leerplan, itu dalam bahasa Belanda, yang artinya rencana pembelajaran. Pada tahun 1947, kurikulum tersebut ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia, yang isinya hanya sekedar memuat rencana pengajaran dan jam pengajaran saja. Kemudian rencana pendidikannya berubah pada tahun 1964, sehingga dikenal sebagai kurikulum 1964, di mana fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajarannya diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional artistik, keterampilan, dan jasmania. Pada kurikulum 1964, pendidikan dasar yang dilakukan ini lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya, kurikulum di Indonesia berubah menjadi kurikulum 1968, di mana kurikulum tersebut menekankan pada pendekatan organisasi materi, pembelajaran kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Kurikulum ini hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja dan bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Jadi hanya sekedar teori-teori saja tanpa mengangkat permasalahan-permasalahan atau contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, kemudian tahun 1975 berubah lagi menjadi kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dan pada zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran ini dirinci lagi dalam bentuk petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pengajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Jadi bisa dikatakan pada kurikulum 1975 ini lebih dirinci daripada kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Penyajiannya lebih terinci dan lebih lengkap seperti itu. Kemudian pada tahun 1994 kurikulumnya diubah lagi menjadi kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum yang sangat padat dan sangat lengkap karena menggabungkan kurikulum sebelumnya dan memasukkan muatan lokal. Nah, karena terlalu padat dan terlalu lengkap, guru dan murid ini merasa bebannya terlalu berat seperti itu karena terlalu padat materi-materi yang disajikannya. Apalagi pada saat ini sudah memasukkan muatan lokal. Sehingga disederhanakanlah menjadi kurikulum tahun 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK ini bertujuan mengeksplorasi kemampuan siswa secara optimal, mengonstruksi apa yang telah dipelajari dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. KBK berupaya untuk mengondisikan setiap siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai tertentu. Kemudian pada tahun 2006, KBK ini diganti dengan KTSP. Secara substansial, KTSP ini lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu pada peraturan nomor 19 tahun 2005. Namun esensi dari pembelajarannya itu masih serupa dengan KBK tahun 2004. Kemudian disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2013. Nah, karena 2006 ini dianggap masih hanya menitik beratkan pada kognitif saja, kurang menekankan pada aspek karakter dan psikomotorik serta keterampilan lainnya, maka dikembangkan lagi menjadi kurikulum 2013. Karena adanya tantangan-tantangan global yang ada, maka dianggap kemampuan kognitif saja masih kurang, sehingga disempurnakan menjadi kurikulum 2013. Kemudian kurikulum 2013 ini lebih disempurnakan lagi agar lebih memfasilitasi dan mengakomodir kemampuan peserta didik dengan lebih baik lagi melalui kurikulum Merdeka. Baik, sekian pemaparan saya tentang tentang perjalanan pendidikan nasional. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.